Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ayahnya Haflah. Kali ini saya akan membagikan video tentang salah satu perawatan pohon salak pondok, di mana para petani salak mempunyai keinginan, harapan, atau lain sebagainya. Salah satunya yaitu salak yang unggul atau salak super, dan agar salak tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Namun sebelum itu, sebagai petani salak harus mengetahui perbedaan antara pohon salak super atau pohon salak yang berbuah kurang bagus atau yang jelek. Dan juga saya perkenalkan dulu, ini adalah salah satu contoh pohon salak super. Salak jenis ini yang menjadi primadona di desa kami. Ini namanya biasa kami menyebut dengan salak lumut, dan hampir seluruh petani salak di desa kami menanam salak jenis ini. Dari daunnya sudah sangat terlihat, yaitu lebar-lebar, tubuh pohonnya kekar dan berisi, begitupun dengan buahnya yang besar-besar dan manis rasanya. Dan juga ini perbedaannya, salak yang kurang bagus atau bukan salak super. Seperti ini, daunnya keriput-keriput atau tidak lebar, meskipun dari pohonnya kelihatan besar dan subur, namun buahnya kurang bagus, yaitu hitam-hitam dan kecil. Buah salak jenis ini biasa kami menyebut dengan yang namanya salak bungkil. Meskipun sudah masak atau dewasa, salak ini tetaplah kecil-kecil dan juga hitam. Salak tersebut jika mulai dewasa atau mulai masak akan rontok. Bahkan kalau sampai benar-benar masak, dia akan habis karena rontok atau membusuk. Artinya jika petani salak menanam jenis ini, harapan dan keinginan yang bertahun-tahun telah ditunggu telah sirna, atau sudah tidak ada lagi harapan untuk panen salak super dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu, jika kita menemui salah satu jenis atau beberapa jenis salak seperti ini, yaitu salak bungkil, di tengah perkebunan salak, kita harus melakukan tindakan atau satu-satunya jalan, yaitu dengan mengganti pohon salak tersebut. Oke, langsung saja kita tebang terlebih dahulu satu persatu pohon salak bungkil tersebut untuk kita ganti pohon salak super yang kita inginkan. Langkah awal yaitu untuk menebang satu persatu pohon salak bungkil yang kita jumpai di kebun kita. Kenapa sih tidak kita biarkan saja dan kita campur nanti pas panen dengan salak super lainnya? Kan tidak terlihat sama pengepul. Prinsip saya tidak seperti itu. Prinsip saya mengibaratkan diri saya pribadi ketika membeli sesuatu, apalagi online. Dari tampilan di foto kelihatan bagus sekali, tapi setelah sampai barang yang kita pesan ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Bagaimana rasanya? Kecewa dan lain sebagainya. Bahkan punya rasa ingin membuang barang tersebut. Maka dari itu, saya pribadi sangat menjaga ya, bahwa buah salak yang kami rawat itu benar-benar salak yang bagus, dan tidak lagi ada salak yang merugikan kita sendiri, para petani salak tentunya, apalagi sampai mengecewakan para pembeli nanti atau konsumen nanti jika membeli salak yang kurang bagus. Ini adalah yang sudah kita tebang tadi. Kelihatannya sayang sekali untuk ditebang karena sudah besar dan sudah produktif. Namun demi menghasilkan salak yang bagus atau salak super, kita harus merelakannya. Sebelum penanaman, kita kasih lubang terlebih dahulu untuk menanam pohon salak nanti. Ketiga yang telah kita tebang tadi, kita kasih lubang semuanya. Dan jangan sampai lupa ya,
ketika kita menanam salak, pohon salak, pergantian atau menanam dari awal itu jangan saat musim kemarau, namun ketika musim hujan. Untuk penanaman itu jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal, namun kita menyesuaikan dengan yang akan kita tanam. Ini dia, kebetulan saya sudah punya 3 untuk mengganti. Tentunya sudah bagus untuk ditanam. Kita buka terlebih dahulu. Setelah kita buka, langsung saja kita tanam sebagai pengganti pohon yang sudah kita tebang tadi. Di dalam proses penanaman itu kita harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai akar dari pohon salak tersebut rusak dan tidak layak lagi untuk ditanam, agar tidak sia-sia dalam usaha kita nanti. Seperti ini yang telah kita tanam tadi, jangan terlalu padat ketika menumpukan atau memberikan tanah atau meratakannya, dan jangan terlalu lembut agar tidak mudah goyah ketika terhembus angin hujan nanti. Melihat dari bentuk lubangnya, kenapa kita saat penanaman dikasih lubang namun tidak kita ratakan semula? Tujuannya yaitu agar ketika pohon salak sudah dewasa nanti, kita mudah untuk merawat dari pemupukan, pemelepahan, dan lain sebagainya. Setelah proses pergantian pohon salak dari salak yang kurang bagus menjadi pohon salak super, tinggal kita berdoa mudah-mudahan berhasil, cepat tumbuh besar, cepat berbuah, dan memuaskan para pembeli, juga tidak mengecewakannya. Mungkin itu aja dulu video salah satu perawatan pohon salak yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.